في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Kenapa orang Kristen selalu dituduh bahwa Alkitabnya palsu? Lalu mereka mengatakan, yang dikorbankan itu bukan Ishak tapi Ismail. Lalu ada seorang teolog besar Islam, namanya itu adalah Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah inilah orang yang pertama menuduh bahwa kitab Kejadian ini, khususnya pasal 22 ayat 2 itu palsu katanya. Nama Ishak itu disisipkan di dalam teks, aslinya tidak ada. Maksudnya supaya Ismail yang dikorbankan itu kira-kira. Dia menulis buku itu, judulnya adalah Al-Jawabus Shahih Liman Badala Dinil Masih. Jawaban yang benar terhadap orang-orang yang mengubah agama Yesus, agama Al-Masih. Lalu dikatakan di situ adalah sisipan. Nah, kemudian dari Ibnu Taimiyah ini diteruskan oleh muridnya namanya Ibnu Katsir. Nulis tafsir Quran namanya Tafsir Al-Quranul Azim. Lalu di situ dibuktikan bahwa Ismailah yang paling masuk akal yang dikorbankan oleh Abraham. Salah satu argumentasinya, ambillah anakmu yang tunggal. Loh, yang tunggal? Anakmu yang tunggal kan tidak hanya Ishak, bahkan yang pertama Ismail dulu, kenapa harus Ishak? Misalnya itu. Kemudian diteruskan lagi oleh Abdullah Wasi'an, kira-kira tahun 90 tahun 80 sekian itu, saya koleksi bukunya. Kata dalam ayat 2 itu terjemahan Indonesianya, jadi mereka menuduh tadi yang teks asli, sekarang teks Indonesianya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Lah, kata yakni Ishak ini pasti sisipan. Kenapa harus dikatakan yakni Ishak? Saya pernah ditanya ini, coba Bapak amati teks ini. Waktu itu orang belum bisa lihat di Google Hebrew Bible. Kan sekarang sudah bisa toh? Dulu kan belum bisa. Coba Bapak tunjukkan yakni Ishak. Terus saya bilang, Pak, kalau Bapak baca terjemahan Quran, satu terjemahan dengan terjemahan yang lain itu berbeda, apakah itu palsu? Contohnya Pak? Lah contohnya Bapak membaca terjemahan Bakhtiar Surin, ya. Di situ ada ungkapan dalam surat Zukhruf ayat 61, wa innahu la ilmul lisa'ah. Sesungguhnya diterjemahkan oleh Bakhtiar Surin, Al-Quran itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Ini Al-Quran loh. Lalu Bapak baca di terjemahan Al-Hasan, wa innahu la ilmul lisa'ah. Sesungguhnya Isa itu memberi pengetahuan tentang kiamat. Ini Isa apa Quran? Teks aslinya Pak, loh teks aslinya memang wa innahu, dan sesungguhnya dia. Dia itu bisa merujuk Quran, bisa merujuk Isa, tapi konteksnya di sini apa kan gitu kan? Lah, teks itu aslinya begini. Kenapa kata yakni itu tidak ada dalam bahasa asli? Cuman dikatakan wa yumir, dan berfirmanlah Tuhan, wa yumir, dan berfirmanlah. Maksudnya Tuhan, kahna et bineka et yehitika asr ahabta et yitsak wilehlika il arid hamurya. Artinya apa? Kahna, ambillah sekarang, ya, et bineka, anakmu, et yehitika, yang tunggal itu, asr ahabta, yang kamu kasih, et yitsak, Ishak itu. Tidak ada kata yakni di sini.
Tapi kenapa ada kata yakni? Loh itu kan pemantas bahasa, Pak. Ini bahasa Inggris Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tidak bisa sepenuhnya harafiah. Al-Quran tidak menjelaskan siapa anak yang dikorbankan. Hadis itu kumpulan sabda-sabdanya Muhammad, ada versi Iska, ada versi Ismail. Lah yang bermasalah itu Anda sendiri kok, orang lain kamu ajak apa bermasalah soal Ismail Ishak. Selesaikan dulu masalahmu. Kalau Alkitab tidak ada masalah sejak dulu sampai sekarang. Memang itu Ishak gitu loh. Terus ada lagi jawaban. Ternyata bukan Ishak dan bukan Ismail, Pak. Ternyata adalah domba. Itu jawaban orang malas itu. Benar nggak? Kelihatannya hanya seperti guyon, tapi sebetulnya itu jawaban orang malas itu. Orang saleh tapi salah itu. Kelihatannya kan menghindari konflik, tidak usah dijawab, tapi kan ngambang akhirnya kan. Saya jelaskan. Lalu sekarang ini setelah era internet, orang kan mulai menerjemahkan naskah Laut Mati. Banyak. Penerbit Mizan itu telah menerbitkan terjemahan naskah-naskah Laut Mati dalam bahasa Indonesia. Penerbit Islam di Bandung, Mizan. Lalu dengan munculnya berbagai macam akses yang mudah sekali di medsos, ya. Sekarang naskah-naskah Qumran itu sudah kerjasama dengan Google Museum Israel itu. Dan Anda bisa langsung mengakses naskah Qumran sekalipun belum lengkap. Lalu berdasarkan reaksi mungkin ya terhadap perkembangan penerbitan naskah dan sebagainya, sekarang banyak polemikus muslim memanfaatkan itu. Nah, terus saya bilang, bagaimana kita menjawab itu tanpa harus bermusuhan? Ya harus santun pertama. Kedua, setiap bicara harus ada datanya. Lalu dikatakan begini, naskah Qumran, ini polemikus Islam lagi yang mengatakan, tidak secara jelas mengatakan itu Ismail atau Ishak. Nah ini lagi. Wah ini kok enggak habis-habis ya orang nuduh ini. Naskah yang paling tua yang mengatakan Ishak yang harus dikorbankan itu enggak ada. Paling tua naskah yang memuat Ishak itu adalah naskah Masoretik dari abad 9 tadi. Naskah Ibraninya loh, katanya gitu. Terus saya tunjukkan. Ini kan ada edisi. Penemuan di gua keempat, penemuan di gua pertama, penemuan di gua ketiga, semua itu ada. Lalu saya buktikan bahwa ternyata memang kalau kita baca tentang Alkitab ya, naskah Qumran itu tidak semua lengkap memuat seluruh Alkitab. Misalnya, kitab Kejadian pasal 22. Itu pada ayat 2 sampai ayat 5 kalau tidak salah, itu tidak ada. Terpotong, karena itu kan naskahnya sebagian rusak kan. Baru ayat sekian sampai ayat ke-11, ayat ke-19, lalu disambung lagi ayat 23, pasal 23, dan seterusnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa naskah Qumran tidak memuat itu Ishak. Jadi kira-kira seperti ini. Ada naskah Qumran yang utuh memuat seluruh kitab. Yang paling utuh itu kitab Nabi Yesaya. Ini yang paling utuh. Dan ini disimpan di Museum Israel. Shrine of the Book, Museum Israel. Tapi ada juga naskah dalam bentuk komentari. Misalnya naskah Habakuk ini. Jadi untuk memahami Habakuk ini kan ada naskah aslinya Habakuk. Lalu ditafsirkan oleh guru kebenaran. Ayat ini, pasal ini maknanya apa? Gitu loh. Jadi yang diambil teks yang dikutip di sini, baru bawahnya ada terjemahannya, lalu ada tafsirannya dalam bahasa Aram. Begitu juga yang namanya pengorbanan Ishak dan Ismail, sekalipun Kejadian pasal 22 ayat 2 yang jelas mengatakan Ishak itu tidak ada, tapi itu dikutip dalam naskah Qumran yang lain yang tidak langsung memuat naskah Kejadian 22. Itu dimuat di mana? Di naskah 4Hi 225 fragmen kedua kolom pertama. Itu edisi
ilmiahnya sudah banyak muncul. Nah, saya tunjukkan bunyinya. Wa zikra et semu Yitzhak. Dan kemudian dia memberi nama kepada anaknya itu Yitzhak. Yafo sar ha mastema. Maka datanglah pangeran kebencian. Maksudnya setan. Lalu baris ke-10. El Elohim kepada Allah. Wa yistim untuk mencobai, untuk mendakwa. Kata yistim itu asalnya dari kata satan. Satan itu mendakwa atau mencobai. Wa yistim el Abraham untuk mencobai Abraham bi Ishak tentang Ishak anaknya itu. Wa yomer Elohim maka berfirmanlah Allah. Baris ke-11 el Abraham. Wa yomer Elohim el Abraham. Berfirmanlah Allah kepada Abraham. Baru dikutip Kejadian pasal 22 tadi. Kah et binekah et Yitzhak et Yehitikah Asher ayat baris ke-12 Oto ahabta wha alehu li dan ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih yaitu Ishak dan bawalah dia untukku persembahkanlah liolah sebagai korban bakaran al-ahad pada suatu haharim suatu bukit Hagebuhim, bukit yang tinggi, maksudnya bukit Moria. Di sini ada kutipan pasal 22 ayat 2, tapi kutipan ini tidak langsung berkaitan dengan pasal 22 gitu loh. Namanya juga naskah kuno. Naskah kuno itu kadang-kadang ada naskahnya yang hilang. Kalau ada naskahnya yang hilang, tidak berarti itu bukan bagian dari naskah. Naskah Yahudi sekarang, orang Samaria. Samaria juga mengatakan itu Ishak. Cuman ada perbedaan. Hamuria dibaca Hamure. Karena orang Samaria itu menolak Yerusalem. Berarti kecenderungan sekte. Tahu sejarahnya orang Samaria, Bapak Ibu? Israel yang berasal dari utara, suku Yusuf, suku Naftali, itu ingin gabung kepada orang Yahudi kerajaan selatan di Yerusalem. Kan kerajaan Salomo pecah jadi dua kan? Yang di utara itu Yerobeam, yang di selatan Rahabeam. Yang di utara nanti ibu kotanya Samaria, yang di selatan ibu kotanya Yerusalem. Tahun 586 sebelum Masehi, bangsa Yehuda ini mengalami pembuangan ke Babel. Tahun 537 atau 38 muncul dekret dari Raja Kores Agung, dan itu bukan hanya tercatat dalam kitab Esra, kitab Nehemia, itu ditemukan prasastinya, yaitu prasasti Selinder Raja Kores Agung, memberikan kesempatan kepada orang-orang Israel untuk kembali ke wilayahnya, dikembalikan ke tanah airnya, termasuk bangsa-bangsa lain, plus satu bonus, boleh membangun bait suci untuk Tuhannya masing-masing. Termasuk orang Yahudi ini, ketika mereka mau membangun bait suci, yang di utara ini mau gabung. Ditolak. Kenapa? Kamu sudah menikah dengan 5 suku, Babel, Awa, Kuta, Sefarwaim, Hamad, maka tidak boleh masuk. Sakit hatilah orang Samaria. Maka mereka menolak bait suci di Yerusalem, dan dia bikin bait suci tandingan di Samaria, tempatnya di Gunung Gerizim, wilayah More. Makanya El Eret Hamuria dibaca El Eret Hamore itu. Tapi tentang Ishak, naskah kuno manapun semua sama. Naskah Qumran dari tahun 150 sebelum Masehi, naskah Masoretik dari abad 9 sampai abad 11 setelah Masehi. Belum lagi terjemahannya. Orang-orang Yahudi di Alexandria menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Di situ juga Ishak. Kira-kira pada permulaan Tarik Masehi, orang Yahudi menerjemahkan dalam buku yang namanya Targum Neofiti dalam bahasa Aram. Di situ juga Ishak. Kira-kira pada abad
kedua tahun 150-an, terjemahan Latin pertama yang dikenal dengan Vetus Latina, di situ juga Iskak. Lalu Santo Hieronymus di Bethlehem, selama 25 tahun dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin yang dikenal Biblia Sacra Vulgata. Di situ juga Iskak. Tidak ada satupun riwayat Ismail. Jadi kalau yang tidak pasti Islam ya jangan ngajak kita tidak pasti, kita sudah pasti kok. Karena dalam Quran memang tidak dijelaskan siapa anak yang dikorbankan itu. Dalam surat Asy-Syaffat ayat 101 cuma dikatakan fabasyarnahu bigulamin halim, dan diberikan kabar gembira tentang anak yang sabar, anak yang amat sabar. Siapa anak yang amat sabar itu? Ada yang menafsir Iska, ada yang menafsir Ismail, ada hadis yang meriwayat Iska, ada hadis yang meriwayatkan Ismail. Jadi itu problema Islam, jangan dibawa ke Kristen dan Yahudi. Lah ya orang Kristen kok ya mau diajak debat? Suruh mereka debat dulu, wong itu urusan mereka bukan urusan kita. Maka saudara-saudara, umatku ini binasa karena kurang pengetahuan. Gara-gara kita ini terjebak dalam perdebatan yang dimainkan orang lain. Ini kan wasitnya mereka. Kenapa kita mau? Nah ini kadang-kadang kita ini yang namanya militansi tanpa strategi itu adalah kekalahan.